Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotech Yunpra bersama saya Muklis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seri pembelajaran HTML ya, HTML untuk pemula. Oke, sebelum kita mulai kita akan kenalkan terlebih dahulu di pertemuan ini tentang apa itu HTML, kemudian unsur-unsurnya apa saja, kemudian struktur dasar dari HTML itu seperti apa ya. Dan ada beberapa file latihan yang akan kita coba kerjakan ya. Jadi HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa dari World Wide Web yang dipergunakan untuk menyusun dan membentuk dokumen agar dapat ditampilkan pada program atau halaman browser ya. Jadi tiap kali kita mengakses halaman dokumen atau dokumen web, maka sesungguhnya kita mengakses dokumen seseorang yang ditulis dengan menggunakan format HTML. Bisa saja kita akses artikel, misalkan di sebuah blog, maka sebenarnya itu yang kita sedang mengakses atau mengakses sebuah dokumen yang memang didesain dengan menggunakan format HTML ya. Nah, artinya untuk bisa membuatnya kita harus memahami kode HTML itu seperti apa ya. Itu kira-kira HTML. Contoh lain misalkan beberapa website terkenal yang dibangun semuanya punya script dasar atau format dasar yaitu menggunakan kode HTML. Misalnya Facebook, apalagi misalkan termasuk Google sekalipun ya. Dia dibangun dengan menggunakan kode dasar HTML. Hampir semua bahasa pemrograman web memiliki kode dasar HTML, walaupun nanti dia digabung dengan beberapa bahasa pemrograman lainnya ya. Itu kira-kira pengertian dasar dari Hypertext Markup Language ya. Adapun unsur-unsur dari HTML ada 3 unsur yang harus kita pahami. Yang pertama kita kenal dengan istilah tag. Tag itu adalah sebuah teks ya, sebuah teks yang diapit oleh dua karakter ya, atau dua simbol, itu lebih kecil dan lebih besar. Jadi semua karakter, semua teks yang terdapat atau berada di dalam karakter lebih kecil dan lebih besar, maka dia dianggap sebagai sebuah tag. Contohnya body ya, maka dia diapit oleh tanda lebih kecil dan lebih besar. Kemudian dia akan dan sebuah tag itu berpasang-pasangan. Jadi ada kalau ini berarti pembukanya, kalau ini penutupnya. Jadi nanti penutup body akan ditutup dengan garing body ya. Jadi ini menambahkan karakter garis miring di bagian penutupnya. HTML misalnya contoh saya HTML ditutup dengan garing HTML, body ditutup dengan garing body, title ditutup dengan garing title, tapi semuanya berada dalam karakter lebih kecil dan lebih besar. Kira-kira seperti itu. Itu disebut dengan tag, salah satu unsur utama dari HTML ya. Dan kita akan sering nanti ketemu, hampir setiap latihan kita akan bicara tentang tag. Ya. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang elemen atau elemen dalam HTML terdiri dari 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan tag penutup. Jadi kalau ada tag pembuka, kemudian isinya apa, kemudian ditutup dengan tag penutup, maka disebut satu elemen. Contohnya begini, ini title, kemudian ini disebut dengan tag pembukanya, title, kemudian latihan KA adalah isi dari tag title-nya, kemudian garing title adalah penutup tagnya. Maka ini disebut satu elemen. Title sampai dengan garing title disebut satu elemen. Karena ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Contoh juga HTML, misalnya ini HTML pembukanya, ini semua adalah isian dari HTML dan ditutup dengan garing HTML. Maka ini adalah satu elemen HTML ya. Begitu juga body, itu juga satu elemen body berarti ya. Body isinya seperti apa, kemudian ditutup dengan garing body. Itu yang masuk dengan satu, disebut dengan elemen dari HTML. Ya. Kemudian yang terakhir kita kenal dengan istilah atau unsur yang terakhir adalah atribut. Ya, atribut itu fungsinya adalah mendefinisikan properti dari sebuah elemen HTML. Jadi misalnya elemen HTML-nya body nih, body nanti ini ditutup dengan garing body, nanti di sini ada isinya ya. Nah, yang dimaksud dengan atribut adalah kata background ini. Background itu adalah atribut dari elemen body atau dari tag body. Nah, sedangkan red itu adalah nilainya. Jadi kalau atribut ada dua tuh, ada nama dan ada
nilai. Nama atribut di sini contohnya adalah background, sedangkan nilainya adalah red. Ya, sama dengan ini adalah fungsinya adalah untuk mendefinisikan antara nama atribut dan nilai. Jadi background itu adalah atribut dan red itu adalah nilai dari atribut background. Sedangkan background sendiri adalah atribut dari body. Paham ya? Kira-kira ya? Oke. Kemudian kita akan langsung masuk ke tahap kedua, ya ketiga. Itu disebut dengan istilah atau struktur dasar dari HTML. Struktur dasar dari HTML selalu ada tag awal nih. Doc tipe HTML. Ini ada nih. Biasanya enggak mau kita tulis enggak kita tulis tetap saja. Dia akan didefinisikan sebagai sebuah dokumen dengan tipenya HTML. Tag adalah tag awal dari setiap dokumen HTML yang berfungsi untuk menginformasikan pada browser bahwa dokumen yang sedang dibuka adalah dokumen HTML ya. Ini tag ini perlu dicantumkan pada setiap awal penulisan. Bisa dicantumkan juga bisa tidak dicantumkan. Ya, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua ada setiap HTML ditulis dengan tag HTML dan ditutup dengan garing HTML. Kemudian juga ada head. Ini struktur dasarnya harus ada ini ya. Jadi ada HTML, nanti ada HTML, nanti ditutup dengan HTML. Nah, di dalam elemen HTML nanti ada head dan ditutup dengan garing head. Ini ada kesalahan dikit ya. Kemudian di dalam elemen head itu ada elemen subelemen namanya title. Harus ada nih. Jadi kalau head itu fungsinya adalah untuk menyimpan informasi tentang dokumen HTML, apa yang terdapat di dalam tag ini tidak akan ditampilkan di browser, tapi dia akan tidak akan ditampilkan apapun ya yang berada dalam head. Nah, tapi nanti yang akan ditampilkan yang ada pada title. Jadi ini ada struktur dasarnya HTML, head, title. Tag ini digunakan untuk membuat judul HTML. Apa yang dituliskan dalam tag ini akan muncul di title bar browser Anda. Jadi title bar browser itu seperti ini. Nah, ini title bar browser namanya ya. Seperti itu kira-kira ya. Dan yang berikutnya adalah body. Nah, nanti body adalah bagian juga dari struktur dasar HTML. Jadi body itu menunjukkan isi. Jadi kalau head title untuk menampilkan judul, sedangkan body itu fungsinya adalah untuk menampilkan isi dari HTML. Ya, itu kira-kira ya. Oke, kita akan coba ya latihan pertama dulu ya seperti ini. Oke. Untuk bisa menjalankan HTML minimal kita punya dua aplikasi atau dua software pendukung ya. Yang pertama kita butuh namanya kode editor. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menuliskan kode HTML. Contohnya di sini saya pakai Visual Studio Code. Teman-teman bisa pakai Notepad, bisa pakai Sublime Text dan seterusnya, ada masalah bisa. Silakan saja ya nanti ya. Kemudian yang kedua, setelah kode itu dibuat dan disimpan, ingat juga saya jelaskan dikit, ketika kita menyimpan sebuah kode yang berisi script HTML atau kode HTML, maka dia harus disimpan dengan menambahkan extension. Artinya apa ya? Ciri khasnya ya. Extension adalah titik HTML. Misalnya nanti kita buat latihan 1 titik HTML. Nah, baru kemudian bisa dijalankan. Itu bisa menjalankannya dia menggunakan browser. Terserah ya browser apa saja teman-teman bisa gunakan. Di sini saya pakai Google Chrome. Bisa juga pakai Microsoft Edge, enggak masalah juga. Bisa pakai bisa pakai Mozilla atau Safari atau Internet Explorer juga bisa atau Opera juga bisa. Ini semua jenis browser itu bisa digunakan untuk menjalankan script HTML. Oke, kita mulai teman-teman ya. Saya buka dulu. Ini sudah saya siapkan kode HTML, kemudian saya juga siapkan sebuah folder nanti di sini untuk menampung semua file HTML ya. Oke, kita mulai, kita buka dulu foldernya, open folder, desktop, HTML dasar, kita select folder aja. Nah, ini kemudahan kita pakai Visual Studio Code ya. Oke, kita buat sebuah file baru, bisa diklik di sini, bisa diklik di sini, tidak apa-apa, new file sama aja. Yang penting dia berada di lingkup HTML dasar foldernya ya. Ini bisa dihilangkan, bisa dimunculkan ya, tidak apa-apa. Silahkan disesuaikan saja. Kita HTML dasar, tinggal klik sini saja, new file, kita tulis dengan nama latihan 1.html. Oke gitu ya.
Kita mulai tulis kodenya HTML. Tinggal tap aja. Tuh langsung muncul ya. Itu kemudahan kalau kita menggunakan Visual Studio Code ya. Enter. Maka otomatis terbuat nih. Ada tag pembukanya, langsung ada tag penutup dengan tambahan garis miring. Seperti itu ya. Kalau tidak muncul, Anda tulis aja, tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman bisa tulis HTML, kemudian enter, tulis lagi garing HTML di dalam karakter lebih kecil dan lebih besar. Selanjutnya kita buat head. Head di tab lagi, nanti muncul begitu, enter lagi. Kemudian title ya tadi ya. Title di tab lagi, nah di sini bisa kita tuliskan. Latihan pertama. Ya. Kemudian jangan lupa ada struktur lagi yang juga penting adalah body. Body di tab saja, nah, itu langsung muncul ya begitu. Baru kita sini tuliskan apa ya? Selamat datang misalnya. Selamat datang selamat datang ya di website ya, di website pertamaku contohnya gitu ya. Oke, seperti itu kita save aja, tinggal Ctrl S atau bisa file save sini tidak apa-apa, dia hanya menyimpan ulang. Kalau dia belum di save, biasanya ada tanda bulat ya, saya enter yang gini. Nah, kan tanda bulat berarti ada perubahan yang belum disimpan, tinggal kita simpan aja tidak apa-apa, save gitu ya. Nah, untuk menjalankannya kita silakan buka dulu desktop tadi ya, HTML dasar tuh ada tuh. Sudah ada latihan 1. Maka kalau penyimpanannya benar extensionnya HTML, maka dia akan munculnya seperti gambar simbol browser. Ini kebetulan defaultnya Edge ya, Microsoft Edge. Kalau defaultnya Google Chrome maka akan tampil simbol Google Chrome, Google Chrome maksud saya begitu ya. Jadi keselio nih. Iya ya. Boleh langsung klik aja enggak apa-apa. Diklik, nanti pilih, kita misalnya pilih Google Chrome. Oke. Nah, maka dia akan tampil begitu ya. Dan tampil selamat datang di websiteku, di website pertamaku. Itu kira-kira ya. Itu latihan pertama. Ya, jadi kita sudah bisa buat satu file nih. Latihan 1 HTML website pertama. Kali ini nanti kita pelajari deh. Gampang ya. Kemudian yang kedua, kita akan coba perkenalkan. Jadi bagaimana cara membuat format teks ya. Jadi ada beberapa jenis format teks di HTML. Bagi berikut, misalnya ada pemformatan paragraf. Sama seperti kita bikin inilah, bikin paragraf di Microsoft Word. Tapi kalau di HTML, paragraf itu dimulai, satu paragraf bisa dimulai dengan P, kemudian isinya apa, isi paragrafnya, kemudian ditutup dengan garing P. Ini berarti satu paragraf ini, begitu. Nah, tapi kita juga bisa menambahkan di dalamnya atribut. Dalam itu, tadi kita sudah belajar atribut nih. Paragraf itu bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan ya, atau rata kiri kanan. Nah, ini kita bisa menggunakan atribut aligns namanya. Jadi v aligns nanti nilainya ada macam, ada left, ada 4 macam, ada left, ada center, ada right, dan ada justify. Left nanti dia rata kiri, center dia rata tengah, right rata kanan, dan justify itu rata kiri kanan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke latihan yang kedua. Oke, ini boleh ditutup. Kita klik kanan, new file, tulis latihan 2.php HTML. Oke, kita mulai lagi. HTML di tab, kemudian headnya di tab, title juga sama ya, di tab lagi kita tulis latihan kedua. Diturun ke bawah, kita enter, kita tulis body. Tab lagi, kita tulis di sini. Nah, ya, kita mulai dari P misalkan, tulis P tak gitu. Nah, di sini baru kita tuliskan. Bisa kita tuliskan misalnya, kita copy aja deh, biar tidak terlalu banyak kita tulis. Kita ambil contoh mana ya tadi ya. Ini kita ambil ya agak banyaknya.
Oke, kita copy aja, copy. Kita taruh di sini, paste. Panjang nih, panjang sih sebenarnya tuh ya. Tapi enggak apa-apa, bisa begini. Atau kalau teman-teman agak susah nih nyarinya, kita minimize dulu, enggak apa-apa. Nah, ini bisa di enter. Nah, kita enter misalnya sini enggak apa-apa. Tapi tetap dia dianggap sebagai satu baris ya. Nah, kita enter enggak apa-apa ini. Nah, gitu. Tapi tetap dia dianggap sebagai satu baris paragraf. Nah, karena dimulai dari sini, ditutupnya di sini nanti ya. Seperti itu, teman-teman ya. Coba kita save. Nah, berarti kita berada di paragraf yang pertama ya. Oke, sudah paragraf ya. Kita buat P. Coba kita buka. Oke, kita buka. Ini ada latihan kedua. Nah, latihan kedua. Oke, latihan kedua. Tadi di mana ya? Oh, di ini ya. Kita jadiin satu aja. Kita tarik aja biar enak. Ini. Oke, latihan kedua. Oh, gitu ya. Jadi latihan pertamanya ini latihan yang kedua. Itu seperti ini ya. Satu paragraf. Kalau kita tambah lagi, misalkan kita copy aja nih begini. Kita copy lagi. Taruh aja di bawah, enter. Paste lagi. Ya, boleh apa pun kita enter aja gini. Save. Maka dia nanti jadi paragraf kedua. Ini ini bukan karena dia di enter ya, tapi kalau saya hapus pun dia akan tetap seperti itu nih, misalnya gitu. Oke ya. Nah, ini rapikan, tapi tidak apa-apa nih. Ini nggak ngaruh sih, cuma biar rapi aja tulisannya ya. Kita save, ini kan rapat. Dia akan tetap ada jarak, karena yang menentukan itu bukan rapat tapi P tadi. Jadi P itu yang menentukan perubahan paragraf antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Ya, nah, itu seperti itu ya. Itu kita enter aja, apa biar kelihatan rapi. Kalau misalnya kita copy, misalnya jadi dua copy, nggak apa-apa gini. Misalnya kita copy tuh semuanya gini, nggak apa-apa. Kita copy lagi, kita turun bawah ya, kita paste. Ya, biar aja lah, misalnya begitu. Berarti dia jadinya 4 paragraf. Oke gitu ya, 4 paragraf jadi. Nah, ini kita up to nih gitu, nggak apa-apa nih kita ya bilang daripada bingung nanti ya. Ya berarti paragraf atau biarkan begini. Nah, seperti itu ya. Sip. Nah, tapi di sini tampilannya semuanya rata kiri, kirinya rata. Ini kalau tampilnya menyesuaikan browser ya. Kalau browser saya perkecil, tuh dia kan ngecil sendiri tuh, ya kan? Tapi dia yang rata kiri aja tuh, kanannya ada rata, ya, ada rata. Karena tuh saya gini aja enak ya, jadi kelihatan semua ya. Nah, tuh ya. Ya gitu tuh ya, biar enak. Oke ya. Nah, ini semuanya rata kiri. Nah, kita bisa nambahkan perintah di sini diistilah dengan istilah P align sama dengan center. Jadi kita tambahkan saja di sini. Di dalam P tapi ya. Di dalam P dengan menuliskan space spasi align. Align sama dengan, tinggal tulis saja center. Maka secara otomatis dari sini nanti dia akan center. Tuh yang kedua. Yang ketiga kita ganti juga nih, misalkan P align sama dengan apa? Right misalkan ya, right HT. Save, maka dia akan data kanan. Tuh, yang kanan data yang kiri enggak. Kemudian yang keempat, kita buat misalnya datanya kiri kanan maunya ya. P align sama dengan justify. Benar nggak tulisnya gitu. Oke, kita save, kita refresh. Nah, maka dia akan rata kiri dan rata kanan. Pak, kok yang labnya tidak dibuat? Ya otomatis. Kalau tidak dibuat dia akan ke kiri. Tapi kalaupun dibuat tidak apa-apa. Dia tidak ngaruh. Dia akan tetap balik ke lab, ke kiri.
save, maka dia posisinya jadi tab kiri. Gitu ya. Ini disebut dengan format paragraf atau paragraf formatting. Bagaimana cara mengatur paragraf di HTML ya. Dia akan bentukan ini karena P bukan karena dia di enter. Kalau saya hapus tadi, saya ulang lagi. Ini kalau kita hapus, oke, kita save, posisinya akan tetap seperti itu ya. Dia tidak rapet karena paragraf itu akan dipisahkan jarak antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Oke, kita coba kasih jarak biar enak aja ya lihatnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu latihan kita yang kedua. Jadi latihan 2 yang sudah kita buat ya. Tuh, kita sudah buat sebuah teknis pembuatan paragraf ya. Kita lanjut yang ketiga. Kita masuk yang ketiga ini format judul ya. Nah, di sini kita kalau format judul di HTML dia menggunakan H1 sampai dengan H6 ya. Ini fungsinya adalah menghasilkan judul dengan ukuran huruf paling besar itu adalah H1 dan H6 akan menghasilkan judul dengan ukuran huruf paling kecil. Nah, ini contoh hasil yang kita buat ya. Ya. Oke, kita praktekkannya antara judul pertama penggunaan H1 sampai dengan penggunaan H6. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, kita buat, kita tutup aja nih, kita klik ini, kita masuk ke latihan yang ketiga. Klik kanan new file, latihan 3.html. Lagi HTML tab, enter, head tab, enter, title tab, kita tulis latihan ketiga. Latihan ketiga, kita buat di sini, enter. Body ya, body tab udah ada body. Nah, baru kita buat ini H1 tab apa nih judulnya, misalnya apa judulnya saya lupa nih, judul kalau nggak salah ya, pemformatan judul pemformatan judul. Oke, kita save, coba kita lihat hasilnya. Latihan 3, tarik aja ke sini, taruh di atas sini. Oh, besar tuh pemformatan judul. Ya, coba kita buat yang H2-nya misalnya. Kita enter lagi. H2. Ini judul dengan format H2. Oke, kita buat sampai 6 ya. Ini copy aja enggak apa-apa. Biar cepat aja. H3 paste H3 ya. H4 ini H4 H5 tab aja nanti. H5 terakhir H6 ya. H6. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Tuh, kelihatan kan? Hasilnya dari besar, kecil, kecil, semakin kecil, dan sangat kecil. Artinya penggunaan sesuai dengan kebutuhan saja. Biasanya kalau tag H ini biasa dipakai untuk judul ya. Judul misalnya di paragraf nih, paragraf tadi kedua ya. Kita kasih di sini enggak apa-apa. Misalnya kita kasih nih, kita pakai H2 yang terlalu besar ya. Ini
formatan paragraf. Misalnya gitu ya, paragraf. Benar nggak tulisannya gitu? Ya nggak apa-apa lah, antara ya, paragraf. Kan nanti dia akan lihat nih, paragraf tuh gitu ya, formatan paragraf, begitu ya. Latihan ketiga pemformatan judul H2, H3, H4, H5, H6 dan seterusnya ya. Oke, ini kita tutup. Kalau mau dibalik silakan saja sama, misalnya kita buat H6, ini apa? H6 juga. Ini kemudian H5. Kita buat terus ya. Kedua yang terakhir, misalkan H1, kita save. Coba kita lihat hasil akhir ya. Lama nih. Ya, itu ya. Jadi dari atas kecil, kemudian lanjut ke kembali dia tutup besar dan besar. Itu teman-teman ya. Jadi itu latihan kita untuk formatan judul. Jadi nanti bisa ini kita uraikan dulu satu-satu. Ini mulai dari latihan pertama, kedua, ketiga ya. Jadi kita sudah dapat ini 3 latihan, hasilnya juga sudah bisa kita lihat. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, kita lanjutkan materi kita. Itu judulnya sudah ya. Nah, nanti kita masuk ke style huruf. Oh ya, style huruf ya. Kita pakai scribe dan subscribe namanya ya. Jadi scribe dan subscribe. Oh maaf, ini bukan scribe dan subscribe ya. Style huruf. Style huruf ini nanti bagaimana cara menebalkan huruf, bagaimana cara memiringkan huruf, ngasih garis bawah, kemudian ngasih coretan dan seterusnya ya. Maka itu coba kita praktekkan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung lanjut, kita masuk ke style huruf latihan 4 ya. Kita new file latihan 4. Latihan 4.html. Kita mulai dari HTML, enter, head, enter, tab ya. Title juga sama. Ini latihan keempat. Body. Kemudian kita kasih judul lah. Itu enak. Apa ini? Style huruf. Oke. Di bawahnya kita buat misalkan apa kalimatnya ya. Kita contoh saja. Oke ya, ini huruf tebal. Ini huruf tebal. Nanti kita buat gitu ya. Ini huruf tebal. Ini huruf miring. Huruf miring apa ya? Kalimat lucu aja sebenarnya. Miring garing italik ya. Italik ya. Kalau di biasanya formatnya ya. Kemudian tebal apa nih? Tebal itu apa? Tebal, keren aja. Tebal. Apa ya? Bold ya? Oke, bold. Kemudian apa ini? Kita buat lagi. Ini huruf bergaris bawah. Bergaris bawah. Apa nih? Dan kurung tuh underline kalau nggak salah ya. Ya, underline ya. Dan yang terakhir ini huruf dicoretin. Ini huruf dicoret gitu ya, atau strike ya. Oke, dicoret-coret. Ya, dicoret atau dia pakai strike namanya kalau istilah di sini ya.
setrika. Oke gitu ya. Kita coba save dulu. Ini hasilnya seperti apa. Kita tarik latihan 4. Latihan keempat. Oke gitu. Nah, coba kita bolkan style huruf ya. Kita tebalkan. Berarti tebal itu pakai apa dia? Pakai B. Jadi di sini buat teman B. Nah, tapi ditutup nanti di sini. Nah, ini kita pindahkan. Di-cut aja ke sini, taruh paste. Nah, kemudian ini kita miringkan dengan I. Nah, itu maaf. I. Nah, ya. I nanti ini tutupnya, jangan lupa kita pindahkan. X. Taruh di sini. Kemudian miring ya. Miring itu underline berarti U ya. U. Ini kita tutup sini. Di X saja. Taruh di sini. Kita selesai. Dan yang terakhir adalah strike ya. Setrika. Nah, strike X. No, salah. X pasta. Oke ya. Jadi B itu bold. Jadi untuk menebalkan huruf maka karakter atau kalimat itu harus diapit oleh B ya, ditutup. Kalau tidak ditutup nanti semuanya jadi tebal ya. Ini untuk garis miring, untuk U itu untuk underline-nya, garis bawah strike itu untuk bercoret. Coba kita save, kita refresh hasilnya. Ya, begitu. Tuh. Ini huruf tebal, ini huruf miring, ini huruf bergaris bawah, dan ini huruf dicoret-coret. Kira-kira gitu strike ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini namanya style huruf. Nah, kemudian kita lanjut. Paham ya? Nanti boleh ditanya di kolom komentar aja lah kalau bingung. Nah, yang terakhir kita pakai ini nih. Yang terakhir kita gunakan subscribe dan superscribe. Apa istilahnya itu ya? Ini pangkat-pangkatan ya gitu lah kira-kira ya. Jadi kita akan coba latihan untuk membuat pangkat-pangkat. Jadi ada subscribe dan superscribe. Jadi mana yang pangkat ke atas, mana yang pangkat ke bawah. Oke, saya contoh aja lah biar enak ya. Ini saya minimize. Oke, kita geser aja, kita contoh gini. Kita tutup ini, kita masuk ke file latihan yang kelima, klik kanan sini new file. Latihan 5 ya. Saya buat gini biar teman-teman enak nih latihannya ya. Latihan 5. Oke, latihan 5 kita buat hasilnya seperti ini awal. X3. Kemudian spasi nanti ditambah 2x 2 sama dengan 27 ya. Kemudian nanti kita taruh bawah, kita buat C sama ditambah kemudian H2O ya sama dengan CH2O. Salah ini kayaknya ini. Ya kira-kira begitu. Saya lupa nih, ini saya cut dulu ya. Cut dulu. Kita buat HTML dulu. Enter, kemudian head jangan lupa. Enter, title juga sama. Kita buat latihan ke-5. Nanti kita taruh ini, enter, kita masuk ke body. Nah, di sini kita bolehlah buat H2 lagi. Apa nih? Sub dan super super script. Nah, kira-kira subscribe dan superscribe ya. Terbawah nanti kita taruh yang tadi. Nah, biar dia enak nih, setup tuh ya. Ini kita kasih BR. Maksudnya apa? Ini kalau kita jalankan, kita save, coba kita jalankan, maka nanti dia hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti itu.
Kita bingung nih, kita pengen agar di sini ke bawah enter. Maka kita gunakan, walaupun di sini sebenarnya sudah di enter, tapi tidak ngaruh karena HTML tidak mengenal perintah enter ya. Dia hanya mengenal enter itu dengan BR. Jadi kita tambahkan di sini BR. Maka kita save, coba kita lihat hasilnya. Kalau di BR kan, refresh, tuh selesai dia. Kira-kira begitu ya. Geser dulu sini, tidak apa-apa. Nah, tapi ini kan belum pangkat-pangkat seperti yang kita inginkan tadi nih. Seperti itu. Nah, maka kita harus tambahkan kalau di pangkatnya ke atas kita pakai sub, kalau pangkat ke bawah kita pakai sub, kan begitu. Nah, misalkan gini, kita pangkat angka 2 nih, angka 2 itu kita pindahkan ke bawah. Maka di sini kita tambahkan di sini. Kita apit angka 3-nya dengan perintah sub tadi. Sub itu ke atas berarti. Nah, berarti nanti kita pindahkan yang ketiganya. Kita taruh di sini yang ketiganya. Tuh kan sub. Kemudian angka 2-nya kita pindahkan juga ke atas. Berarti sini kita kasih sub. Nah, berarti nanti angka 2-nya kita taruh di sini ya. Paste. Itu. Maka kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Tuh. 2 pangkat X pangkat 3 ditambah 2 X pangkat 2 sama dengan 27. Yang bawah juga sama bisa kita lakukan. Tapi kita pengen agar H2 2-nya ke bawah. Maka dia bukan lagi menggunakan sub pakai P tapi sub gitu ya. Jadi SUB tutup, maka angka 2 ini kita pindahkan di antar subnya ya. Juga sama. Maka angka 2 ini kita pindahkan di antar subnya. Oke, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, itu codingnya. Ya, sub H, sub seperti itu. Kalau kita jalankan, maka hasilnya akan jadi seperti itu ya. Itu berarti perintah subscribe dan superscribe. Jadi ini pemanfaatan subscribe dan superscribe di menggunakan kode HTML ya. Ya, tuh. Untuk teman-teman kita ya, ini kita bisa gunakan di sini ada juga simbol-simbol khusus ya. Kita pakai simbol-simbol khusus. Nanti saya contohkan. Banyak juga nih contohnya ya. Oke. Apa itu simbol-simbol? Nah, seperti ini. Copyright at 2014 misalnya begitu. Berarti ini dia menggunakan simbol khusus. Jadi copyright ini yang disebut dengan simbol khusus. Copyright itu dia menggunakan simbol khusus. Nah, kalau simbol khusus bisa kita lihat di sini. Jadi nanti yang dipakai adalah script bagian sininya. Misalkan Anda mengambil omega ini, maka dia gunakan ini di kodenya ya. Setelah menuliskan copyright. Coba kita kasih contoh mana yang simbol add tadi ya. Add. Cari dulu di mana add-nya. Atau kita pakai ini aja tidak apa-apa misalnya. Ya, copyright ya, simbol hak cipta. Nanti kita ambil yang ini nih, yang kita gunakan. Oke, kita copy aja. Ini bisa kita pakai. Maka kita buat dulu di sini di latihan 5. Ini sudah ya. Di latihan ke-5, latihan ke-6, maaf. Latihan ke-6, new file. Kita buat latihan 6.html, enter. Kita masih biasa tadi, HTML, tab, head, tab, title, juga tab, latihan ke-6 ya. Tab body, kita kasih judul lagi. Apa judulnya tadi? Simbol ya. Simbol khusus, simbol khusus. Oke. Nah, di sini kita gunakan misalnya
tadi apa ya? Copyright ya, copyright. Nah, di sini kita pakai tadi. Seperti itu. 2022 misalnya begitu ya. 2022 kita save. Coba kita lihat hasilnya apakah bisa dijalankan ya. Dari latihan 6 tarik lagi. Taruh sini. Gitu tuh. Jadi kode ini, maaf, saya perkecil dikit ya. Ya. Copyright, copy yang simbol ini maka hasilnya menampilkan di sini. Ini dan jadi ini pemanfaatan simbol khusus saja ya. Banyak nih yang bisa teman-teman bisa gunakan di sini sebagai simbol-simbol khususnya. Jadi silakan dicoba-coba saja. Ini cukup banyak, nanti materinya akan saya share yang materi apa ini, yang wordnya ya. Lagi nyelesain buku juga nih. Oke, materi berikutnya apa lagi nih kita? Simbol khusus sudah, subscribe sudah, komentar ya. Oke, komentar itu tidak ditampilkan apa-apa ini. Oke, di HTML itu ada istilahnya komentar ya. Jadi kalau komentar itu dia dia tidak ditampilkan tapi dia menunjukkan tentang pengertian yang apa ya, kode di bawahnya misalnya begitu ya. Saya coba aja lah, kita coba aja langsung, kita klik kanan new file, latihan 7 ya, titik html enter, kita copy aja nih biar tidak capek kita. Ctrl A, Ctrl C, ini boleh ditutup, dan di sini paste aja, tinggal ganti aja sini ke ini latihan ke-7 ya, 7. Ini apa nih namanya? Latihan ke-7 komentar ya. Komentar. Oke, sip. Ini kita ganti di sini. Nah, kalau dia komentar, maka dia menggunakan perintah ini. Jadi diapit oleh tanda lebih kecil, tanda seru, minus ya. Kemudian ditutup dengan garing. Oke, kita coba saja nih. Kita tanda seru, maaf ini hapus saja. Tanda seru, kemudian minus, akan langsung muncul ya. Itu nanti di sini garing aja dan apa-apa. Nah, di sini tulis apa komentarnya? Ini teks komentar, koma, teks ini tidak ditampilkan di browser ya, browser. Oke nih tuh, karena dia berwarna hijau jadi udah ketahuan kalau teks warna hijau bakal ditampilkan. Kemudian ini teks ini bukan teks komentar. Teks ini ditampilkan di browser. Coba kita save, coba kita hasilnya apa? 7. Ya, itu. Komentar yang mana komentarnya? Komentar itu yang ini nih komentar, maaf. Ini komentar tampilnya. Nah, yang ini tidak tampilkan. Ini teks komentar, dia tidak ditampilkan browser. Tapi dia ditampilkan yang bawah. Ini bukan teks komentar, teks ditampilkan browser. Apa ini fungsinya? Nanti ketika kita sudah belajar pemrograman web tingkat lanjut, maka biasanya kita menggunakan kode-kode PHP. Kode PHP itu kalau sudah masuk ke CRUD, nanti ada kode untuk menyimpan data, memanggil data, memperbaiki data, menghapus data. Nah, kode-kode itu banyak. Terkadang programmer itu lupa ini kode apa. Nah, maka dibutuhkan komentar. Bisa saja nanti di sini tulisnya apa? Ini kode untuk menyimpan data. Nah, gitu. Nanti berarti di script di bawah itu berisi tentang script atau kode untuk menyimpan data. Kira-kira seperti itu ya, itu komentar ya. Itu kira-kira teman-teman ya, sampai di komentar kita hari ini. Oke, kita cukupkan saya pikir. Kita sudah sampai teks komentar.
nanti kita masuk ke list itu kita masuk di video selanjutnya tentang HTML ya. Di teman-teman silakan buat latihannya dari latihan pertama sampai latihan ke-7 ya tentang teks komentar. Jadi silakan praktekkan di komputer masing-masing. Nanti bisa ditanya-tanya hal-hal yang kurang jelas berkaitan dengan latihan kita hari ini. Jadi cukup banyak latihan kita. Ada 7 file latihan dari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 sampai dengan latihan yang ke-7. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.